Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersubun Arif dari Forum News Network. Bukan PDIP, tapi mantan Presiden Jokowi yang berada di belakang revisi Undang-Undang KPK yang menyebabkan lembaga tersebut itu menjadi tidak berdaya seperti sekarang ini, terutama menghadapi kasus-kasus besar, khususnya ini wabil khusus ini kasus yang melibatkan Jokowi, anak dan menantunya. Melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang sekarang ini sudah ditahan oleh KPK berani bersumpah bahwa inisiatif revisi Undang-Undang KPK itu berasal dari Jokowi. Bahkan Hasto itu mengaku melalui seorang menteri kepercayaan Jokowi yang bertemu dengan dia itu, sang menteri itu menyatakan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar agar revisi undang-undang itu bisa mulus disahkan di DPR. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya
bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka. Saya mencoba menelusuri sumber video itu. Ini ternyata dari akun media di TikTok, akun medsos di TikTok, dan kemudian itu banyak diunggah di platform media sosial lainnya seperti di X dan Instagram. Di TikTok misalnya saya melihat juga akun Murtadawan ini mengunggahnya. Sementara di Instagram itu akun Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gede Sriana, juga mengunggahnya. Dan kalau saya lihat ini sih, ini memang benar, ini adalah video dan suaranya adalah suara Hasto gitu ya. Tapi apakah ini betul bahwa ini adalah video yang sebelumnya ini yang disebut video rahasia dari Hasto yang disimpan oleh Koni Rahakundini, yang ini sekarang ini sampai sekarang ini kan belum jelas, karena kenapa banyak orang yang menduga gitu bahwa ini adalah video rahasia atau dokumen rahasia yang disimpan oleh Koni Rahakundini di Rusia, karena di situ ada watermarknya, di situ ada tulisan bahwa file dari Rusia mulai dibuka. Ini tampaknya memang dikait-kaitkan dengan pernyataan Koni sebelumnya bahwa dia itu dititipi file-file rahasia oleh Hasto, file dan video rahasia yang itu bahkan sudah dicatatkan di notaris di Rusia. Nah soal ini kenapa banyak ditunggu, karena pada waktu itu kan ini konteksnya Koni yang pertama kali juga membocorkan bahwa Hasto itu akan dijadikan tersangka gitu ya. Dan ini rupanya untuk pengamanan kemudian dia menitipkan video dan dokumen-dokumen rahasia itu ke Koni. Jadi ya setelah Hasto ditahan, inilah waktu yang tepat untuk membuka dokumen-dokumen dan video rahasia itu. Tapi apakah sekali lagi ini berasal dari Koni? Nah ini yang sampai sekarang itu kan belum jelas kan. Bahkan sebelumnya itu kan sempat ramai beredar di media sosial itu. Dan saya juga banyak dikirim itu, ada seorang pria gitu yang mengaku bahwa dia mendapatkan video-video dokumen-dokumen rahasia dari Koni. Di situ dia menjelaskan kasusnya apa sajalah gitu ya. Termasuk kasus KM 50 ini, pembantaian Laskar Front Pembela Islam itu sampai sekarang ini belum jelas juga kedudukannya dan kedudukan hukumnya maksud saya, karena ya waktu itu beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus itu kan sudah divonis bebas. Tetapi di media sosial saya sempat menyimak Koni Rahakundini itu membantah bahwa dia mengedarkan video itu karena kata dia kan dia ini sifatnya hanya dititipi, jadi apakah itu nantinya di file itu akan dibongkar ke publik atau bukan, itu bukan kewenangan dia, tapi itu kewenangan orang yang menitipinya, dalam hal ini Hasto Kristianto. Hai, jadi untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor, kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto. Dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah, itulah. Pak Rian Koto, please,
saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please jangan bawa nama orang tanpa izin. Kayaknya nggak polite. Thank you Pak, bye. Bagaimana dengan video yang beredar luas yang terakhir ini? Karena ini kalau ini betul-betul suaranya Hasto ya, bukan narasi dari orang lain. Kalau benar video yang disimpan oleh Koni, saya kira kita bisa menduga bahwa itu pasti ada backupnya ya. Jadi nggak satu-satunya lah yang disimpan di Koni itu ya. Kalau seperti dikatakan Koni kan ini seru nih, apanya ngeri-ngeri sedap ini file-filenya termasuk ada Ibu Iriana segala macam gitu ya. Berarti ya ini hanya teaser ya gitu. Baru kalau orang makan makanan pembuka akan ada video-video lain yang dipastikan lebih dahsyat. Karena kalau kita menyimak tadi berdasarkan video tadi itu kan hanya pengakuan dari Hasto dan dia sendiri juga mengaku nggak punya bukti. Tapi dia menyatakan dia bisa bertanggungjawabkan itu ya. Baik termasuk di mata Tuhan juga dia bertanggungjawabkan. Tapi kalau ini mau dibawa ke ranah hukum menurut saya akan sangat sulit ya karena di hukum kan berlaku azas nullus testis unus testis ya kan satu saksi itu bukanlah saksi. Kan ini baru hanya pengakuan dari Hasto dan Hasto sendiri mengaku dia juga tidak punya bukti. Apalagi tadi kan termasuk ngeri-ngeri sedap juga informasinya ya. Selain bahwa itu untuk menyelamatkan anak-anak dan menantunya Pak Jokowi, kan juga dikaitkan dengan tadinya diperlukan gelontoran dana sampai 3 juta US dollar agar para anggota DPR itu menyetujui revisi undang-undang itu. Kan ini bisa merambah kemana-mana kan, pasti kan diselidiki nanti siapa di badan-badan legislasinya, kemudian fraksi-fraksi apa yang menyetujuinya. Ini pokoknya bakal rame lah ya. Jadi sekali lagi ini baru versi video yang sebutkan bahwa itu berasal dari Hasto. Nah, kalau saya coba telusuri kembali revisi Undang-Undang KPK ya. Ini benar kok, ini dilakukan di era pemerintahan Jokowi. Misalnya saya membuka di websitenya Kementerian Sekretaris Negara itu pada tanggal 11 September 2019. Di situ diunggah informasi bahwa surpres atau surat presiden tentang revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2022 itu sudah dikirimkan ke DPR. Dan kemudian saya membaca lagi ini, saya menemukan hanya sepekan kemudian itu revisi undang-undang itu sudah disahkan oleh DPR. Rapat paripurna waktu itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan berdasarkan hitungan manual rapat paripurna itu hanya dihadiri 80 anggota DPR itu saat dibuka. Dan tapi kemudian Fahri ketika akan memutus itu menyatakan ada 289 yang ternyata hadir dan izin dari 560 anggota dewan. Izin itu kan termasuk dihitung yang hadir ya, jadi dianggap itu sudah quorum. Sebelumnya itu dalam rapat paripurna itu Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas yang sekarang jadi Menteri Hukum membacakan laporan hasil pembahasan revisi Undang-Undang KPK di Badan Legislatif. Dari laporan itu diketahui bahwa 7 fraksi menyetujui revisi Undang-Undang KPK secara penuh. 2 fraksi yaitu Partai Gerindra dan PKS memberi catatan soal Dewan Pengawas, sedangkan fraksi Demokrat belum berpendapat. Yang hadir waktu itu mewakili pemerintah adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang mengucapkan terima kasih karena DPR dan pemerintah telah bisa sepakat mengesahkan undang-undang itu. Karena undang-undang ini sebelumnya banyak sekali mendapat penentangan dari publik, banyak sekali yang menolak dan ini dikhawatirkan akan merupakan upaya untuk mengkerdilkan KPK. Dan ternyata terbukti memang itu yang terjadi. Nah kalau kita melihat secara kronologis ya undang-undang itu memang merupakan inisiatif pemerintahnya Jokowi. Apakah karena itu kemudian sampai sekarang Gibran dan Bobi itu aman-aman saja? Karena kan banyak sekali yang kasus yang dilaporkan. Gibran misalnya soal sempat singgung-singgung soal Blok Medan, ini tambang di Maluku Utara. Kemudian juga gratifikasi penggunaan private jet gitu juga dengan Gibran juga dilaporkan dalam beberapa kasus termasuk TPPU bersama dengan adiknya Kaisang Pangarep ini berkaitan dengan grup Sinarmas misalnya yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun. Tapi kan mereka aman-aman saja itu. Gibran malah sekarang jadi wakil presiden dan Bobi juga promosi menjadi gubernur Sumatera Utara. Yang menarik saya membaca di media itu disebutkan di situ bahwa Bobi Nasution itu mencatat sebagai wali kota Medan yang memutus syarat mata rantai tidak terkena kasus korupsi karena 3 wali kota sebelumnya semuanya itu dicokok KPK karena kasus korupsi. Nah, kalau Anda yang meyakini pernyataan dari
Hasto tadi ada penjelasannya ya, mengapa kemudian Bobi kok aman-aman dan jadi wali kota yang memutus mata rantai, tidak dicokok oleh KPK atau aparat penegak hukum lainnya karena kasus korupsi. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.